Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas atau juga mereview dari pusaka berikutnya. Nah, ini adalah pusaka ini bisa saya katakan bahwasanya pusaka ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan tandingan dari pusaka sapu inten. Ini adalah salah satu pusaka yang memang kurang begitu populer daripada kalau kita bandingkan dengan pusaka sapu inten. Nah, konon katanya kalau pusaka sapu inten itu kan untuk apa ya, bisa dikatakan ya, agamanya orang-orang kaya. Nah, agamanya orang-orang para pengusaha atau orang kaya zaman dahulu. Nah, untuk dikeris pusaka dengan dapur ini sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Carito Keprabon. Nah, dapur Carito Keprabon ini adalah tandingan dari sapu inten. Kalau sapu inten itu adalah orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, tapi bukan dari golongan ningrat. Tapi kalau untuk di Carito Keprabon ini adalah ageman dari orang-orang kaya ataupun juga pengusaha dari golongan darah biru. Nah, konon katanya seperti itu sobat. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau masih plastikan seperti ini berarti baru saja saya serviskan warangkanya. Dan setelah saya serviskan warangkanya, kalau sobat semuanya melihat di sini, nah ini warangkanya sangat bagus sekali dan juga bisa dikatakan sudah bersih dan tentunya glowing sobat. Sangat menyenangkan sekali kalau kita memiliki pusaka ataupun juga apa ya, bisa dikatakan koleksi gitu, koleksi yang warangkanya bagus, terus garisnya pun juga bagus. Katakanlah meskipun garisnya itu dengan dapur sederhana, tapi kalau kita rawat, kalau dalam keadaan bersih, itu di hati itu ada perasaan seneng banget gitu loh. Kita akan melihatnya sobat, seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang akan kita ulas, yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Kalau sobat semuanya masih ingat, pusaka ini dulu saya dapatkan masih dalam keadaan kotor dan sangat berkarat. Nah, bisa dilihat di video saya yang ada beberapa minggu yang lalu tentang di pusaka ini. Kalau sobat semuanya ingin melihat waktu masih dalam keadaan kotornya seperti apa, silahkan kalian cari. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Carito Keprabon. Ini looknya look 11, ricikannya hampir sama dengan keris dapur sapu inten. Yang membedakan hanya ada di bagian lambe gajahnya ini sobat. Nah, kalau untuk di lambe gajah 1 itu adalah dapur sapu inten, tapi kalau 2 ini adalah dapurnya adalah Carito Keprabon. Nah, looknya sama-sama look 11, dia memakai kembang kacang, ada jalen, ada juga sogokan rangkap. Nah, lalu serawean, ini di sini ada greneng, di sini ada pecetan, dan tentunya ini adalah yang menjadi pembeda. Nah, ini adalah lambe gajahnya 2 kalau untuk di Carito Keprabon. Kalau cuma 1 berarti dapurnya dapur sapu inten. Nah, ini untuk di pamornya sendiri, ini adalah pamor wos wutah. Di dalam pengetahuan tosan aji saya, ini masuk di pamor wos wutah. Sangat menyenangkan sekali dan bisa dikatakan kalau untuk saya pribadi ini adalah dapur yang bisa dikatakan sebagai penanding dari dapur sapu inten yang begitu melegenda. Saya akan membalik untuk di kameranya, mungkin di antara sobat semuanya juga bisa agar bisa gitu loh menikmati keindahan dari pusakanya seperti apa. Oh ya, untuk di pusakanya sendiri mungkin kalau kalian melihat di sini, nah mungkin apa ya, bisa dikatakan ada sedikit korosinya. Nah, ada sedikit korosi seperti ini, ya wajar lah. Ini adalah, kalau menurut saya ini adalah pusaka sepuh. Seperti ini karena apa? Karena kemarin tuh memang dalam keadaan berkarat. Karatnya saya lihat, pertama dia karatnya tebel, yang kedua terus karatnya itu bisa dikatakan sangat aktif ya. Ini masih aktif ini karatnya, ini bukan karat mati, karena ada dalam apa ya, informasi dari teman saya. Nah, kapan hari itu karat itu ada yang masih aktif, Tony, ada juga yang sudah dalam keadaan mati, jadi dia tidak bisa menggerogoti lagi gitu loh. Tapi yang masih aktif itu masih bisa menggerogoti dari bilahnya, katanya seperti itu. Saya akan balik untuk kameranya sobat biar sobat semuanya bisa melihat
sekaligus juga kita nanti akan belajar bersama-sama. Saya akan membukakan di buku dapur dan juga di buku pamor. Kita akan belajar bersama-sama mengenal tentang dunia Tosan Aji. Oke, seperti MC kita akan melihat, kita akan melanjutkan lagi belajar kita. Nah, sebelumnya saya ajak kalian untuk menikmati keindahan dari warangkanya ini. Ini kira-kira masuk di kayu apa ya? Apakah ini kayu termbalu? Nah, seperti ini. Ini bagus loh ini. Ngindennya bagus loh. Nah, untuk di garisnya sendiri, nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di garisnya ini ada korosi, akhirnya jadi bolong seperti itu garisnya. Nah, ini adalah yang menjadi pembeda antara dapur Sapu Inten dan juga Carito Keprabon. Nah, kalau Carito Keprabon dia ini ada dua ini sobat, untuk di lambe gajahnya. Nah, coba saya ajak kalian untuk melihat di buku dapur dulu nih tentang ricikan atau gambar dari dapur Carito Keprabon. Nah, ini adalah gambar dari dapur Carito Keprabon. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini lotnya 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Lotnya 11, ada sekar kacang, ada lambe gajah kalih, lalu juga ada jalen. Nah, ada sogokannya rangkap, lalu juga ada tikel alis, ada serawean, ada gereneng dan ripandan. Nah, coba saya bandingkan dengan dapur Sapu Inten sobat. Sebentar, biar saya cari dulu ini Sapu Inten. Nah, ini adalah dapur Sapu Inten. Nah, Sapu Inten dia lotnya 11, sekar kacang. Nah, sekar kacangnya double. Ada sekar kacang, lalu ada jalen dan ada lambe gajah. Nah, lambe gajahnya ini dia cuma satu kalau untuk di Sapu Inten. Lalu sogokan rangkap, lalu ada tikel alis, ada serawean dan juga ada gereneng. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu pembeda dapur Sapu Inten dan juga dapur Carito Keprabon. Nah, coba saya ajak kalian untuk melihat motif atau pola dari pamor wos utah. Nah, jika sobat semuanya mendapati garisnya atau koleksinya berpamor seperti ini, nah ini adalah pamornya pamor wos utah. Pamor yang paling banyak dijumpai, bentuknya tidak teratur tetapi tetap indah dan umumnya tersebar di permukaan bilah. Ada yang berpendapat pamor ini adalah pamor gagal saat si empu ingin membuat sesuatu pamor tetapi gagal, maka jadilah wos utah. Tetapi ini dibantah dan beberapa empu dan pamor ini memang sengaja dibuat serta termasuk dari pamor tiban. Pamor ini berkhasiat baik untuk ketentraman dan keselamatan pemiliknya. Bisa digunakan untuk mencari rezeki, cukup dibawa dan disayang orang sekelilingnya. Dan pamor ini tidak pemilih. Nah, ini adalah pamor wos utah. Bentuknya bulat-bulat seperti ini sobat. Coba saya ajak kalian untuk melihat dari ini, dari garisnya. Nah, ini adalah pamornya, pamor wos utah. Bentuknya bulat-bulat seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali dan ini adalah pusakanya, bisa dibilang masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat. Nah, sekaligus di sini nanti juga saya ingin mengajak kalian untuk membacakan sedikit filosofi dari Carito Keprabon. Bahwasanya Carito Keprabon ini berasal dari kata carito yang berarti sesuatu yang sedang berjalan atau suatu peristiwa atau lakon kehidupan manusia. Dan Keprabon ini berasal dari kata prabu atau raja, merupakan cerminan kepemimpinan panutan masyarakat Jawa dan sesungguhnya bukan kekuasaan yang dipuja. Hendaknya manusia memiliki sifat arif dan bijaksana, menjadi raja pada cerita kehidupannya sendiri dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Jika cerita kehidupannya dijalani dengan baik, maka yang didapat adalah kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan yang tinggi. Pada zaman dulu hanya mereka yang berterah darah biru atau ningrat yang boleh memiliki dan menyimpan keris ini. Bisa dikatakan keris Carito Keprabon ini adalah keris kelas ningrat milik dari para priyayi agung di zamannya. Nah, seperti itu.
Lalu kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pamornya sobat. Nah, pamor waswutah artinya adalah beras tumpah ruah yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentram, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Zaman dulu kemakmuran ini ditandai dengan panen yang berlimpah. Hal itu yang mengilhami para empu memberi nama beras wutah atau waswutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang beras wutah atau waswutah ini berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah ruah. Nah, seperti itu kurang lebihnya sobat. Ini sangat menyenangkan sekali ya kerisnya, sangat menyenangkan sekali. Dan saya mendapatkan kapan hari itu cari toko Prabon ada dua. Yang pertama ini, yang satu lagi masih belum saya review karena baru saja saya warangkan untuk di kerisnya, dan untuk diwarangkannya baru saja saya serviskan. Nah, ini adalah dapur Carito Keprabon pamor waswutah yang merupakan dapur tandingan dari keris dengan dapur sabuk inten. Nah sobat, untuk di edisi kita kali ini saya akhiri cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan melanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya. Ini adalah pusaka yang sangat terkenal, pusaka bisa dikatakan pengasih. Nah, sangat populer sekali menjadi pusaka pengasih. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.